apa, Pak? Oh iya, hari ini Mbak, dan hari ini ada pembelajaran untuk kelas 11. Materinya itu tentang sistem sirkulasi darah pada manusia, yang nanti akan membahas tentang struktur dan fungsi dari jantung, kemudian alat-alat peredaran darah, dan terakhir adalah sistem sirkulasinya. Ya, seperti itu. Oh gitu ya, Pak. Ya. Seperti yang tadi awal saya sampaikan, Mbak Mas, bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi pada manusia. Ya, seperti kita ketahui bahwa setiap saat di dalam tubuh kita itu terjadi proses sirkulasi berbagai macam zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah media dan alat-alat yang turut berperan dalam kegiatan sirkulasi itu, yang mana bahwa nanti alat-alat ini bersama-sama bekerja untuk membentuk yang namanya sistem sirkulasi darah pada manusia. Dan perlu kita ketahui juga bahwa dalam proses kelangsungan hidupnya itu manusia membutuhkan yang namanya makanan, oksigen, dan juga yang lainnya, ya, untuk kegiatan yang namanya proses metabolisme. Kemudian untuk metabolisme ini nanti akan menghasilkan tentunya adalah zat-zat yang berguna bagi tubuh, yang nanti harus diedarkan menuju ke seluruh tubuh, juga nanti menghasilkan zat-zat yang tidak berguna ataupun zat sisa ataupun residu yang nanti akan diedarkan menuju ke organ-organ yang berfungsi sebagai tempat pembuangan. Untuk sistem sirkulasi ini sendiri adalah sebuah sistem pengangkutan ataupun transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai macam zat, ya, pada tubuh manusia, ya, dimana kalau pada manusia itu sendiri bahwa sistem sirkulasinya adalah berupa sistem peredaran darah, dan untuk sistem peredaran darah ataupun sirkulasi ini nanti dibutuhkan darah, dan juga dibutuhkan yang namanya alat-alat peredaran darah. Sistem sirkulasi ini bagi tubuh memiliki fungsi yang sangat penting, antara lain seperti untuk mengedarkan zat-zat makanan, mengedarkan oksigen, mengedarkan sisa-sisa metabolisme, kemudian juga untuk mengangkut nutrisi, mengangkut hormon, penting untuk sistem kekebalan tubuh, dan juga mengatur suhu tubuh. Untuk selanjutnya kita akan membahas organ-organ yang terkait dengan sistem sirkulasi ataupun peredaran darah pada manusia. Untuk yang pertama kita mengenal yang namanya jantung, bahwa jantung ini adalah merupakan organ yang sangat vital bagi manusia, di mana fungsi daripada jantung ini adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung ini bekerja 24 jam. Menurut literatur bahwa jantung selama 24 jam itu memompa darah ada detakan sekitar kurang lebih 100.000 detakan, dan ada sekitar 2.000 galon darah yang diedarkan. Dan secara morfologi itu jantung ukurannya paling hanya sebesar kepalan tangan, tetapi fungsinya adalah sangat luar biasa, karena bila mana jantung itu terganggu, maka untuk selanjutnya organ-organ yang lain juga nanti akan terganggu.
Dan untuk secara anatomi, bahwa yang namanya jantung itu dilapisi oleh 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan luar yang disebut dengan perikardium, kemudian ada lapisan tengah yang disebut dengan miokardium, dan lapisan dalam adalah endokardium. Kemudian untuk selanjutnya, untuk jantung ini terdiri, ya, secara anatomi terdiri dari 4 ruangan, ya. Ruangan yang pertama adalah serambi kanan ini, kemudian berikutnya lagi ada serambi kiri, ya, kemudian berikutnya lagi ada bilik kanan, ya, kemudian nanti ada bilik kiri, ya. Kemudian untuk selanjutnya struktur anatomi yang lain itu di jantung ada yang namanya aorta, ya. Aorta ini adalah merupakan pembuluh darah yang fungsinya untuk mengalirkan darah menuju ke dari jantung menuju ke seluruh tubuh, di mana untuk aorta ini adalah merupakan pembuluh darah besar yang merupakan bagian daripada pembuluh darah arteri ataupun nadi. Kemudian berikutnya lagi ada yang namanya arteri pulmonalis, ya. Arteri pulmonalis ini, arteri pulmonalis adalah merupakan sebuah arteri ataupun nadi yang fungsinya mengalirkan darah dari jantung menuju ke paru-paru. Kemudian berikutnya lagi ada yang namanya pembuluh darah balik bawah ataupun vena cava anterior, ya, dimana untuk vena cava anterior ini adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh masuk ke dalam jantung. Kemudian berikutnya lagi ada yang namanya pembuluh darah balik, ya, ataupun vena cava superior, ya. Vena cava superior itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari bagian tubuh, ya, bagian tubuh yang sebelah atas kepala, telinga, dan seterusnya. Kemudian berikutnya lagi di sini ada juga yang namanya katup tricuspidalis, ya. Katup tricuspidalis, yang dimaksud dengan katup tricuspidalis ini adalah katup yang terletak antara serambi kanan dengan bilik kanan, di mana katup ini berfungsi untuk agar darah yang dari serambi, ya, agar darah yang dari bilik kanan itu nanti tidak balik lagi ke serambi kanan. Kemudian juga ada katup yang namanya adalah mitral, ya. Mitral ini adalah katup yang membatasi antara serambi kiri dengan bilik kiri. Kemudian berikutnya lagi ada yang namanya arteri koroner, ya. Arteri koroner itu adalah berarti pembuluh darah yang memberikan, ya, yang mengalirkan darah menuju ke jantung, ya. Jadi memberikan darah ataupun katakanlah nutrisi ataupun oksigen pada jantung itu sendiri. Kemudian berikutnya lagi juga di sini ada yang namanya otot papiler, ya. Otot papiler ini adalah berarti otot yang berhubungan dengan bekerjanya daripada katup. Begitu juga di sini ada yang namanya katup pulmoner, ya. Katup pulmoner ini berarti katup yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan mengalirnya darah dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis yang nantinya akan diarahkan menuju ke paru-paru. Itu. Kemudian untuk selanjutnya, Mbak Mas, bahwa untuk jantung, ya, jantung ini di samping tadi memiliki struktur anatomi yang sudah saya sebutkan,
juga di jantung ini nanti akan kita bahas bagaimana mekanisme jantung itu bekerja, dan untuk selanjutnya juga akan membahas mengenai tekanan darah, kemudian juga denyut nadi